Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, BIN diduga disusupi hacker Cina menyusup ke jaringan internal. Hacker atau peretas Cina diduga telah menembus dan menyusup ke jaringan internal setidaknya 10 dan kementerian serta lembaga pemerintahan Indonesia. Disebutkan komputer milik Badan Intelijen Negara atau BIN juga diduga telah disusupi. Hal ini terungkap dari laporan Insight Group, Divisi Penelitian Ancaman Record Future, sebagaimana diwartakan oleh The Record, 10 September 2021. Menurut laporan tersebut, penyusupan ke BIN itu dikaitkan dengan Mustang Panda, aktor ancaman Cina yang dikenal dengan kampanye spionase dunia maya yang tengah menargetkan kawasan Asia Tenggara. Peneliti dari grup Insight pertama kali menemukan kampanye ini pada bulan April tahun 2021. Mereka mendeteksi server Command and Control atau CNC malware Plug X yang dioperasikan oleh grup Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia. Komunikasi ini kemudian ditelusuri kembali ke setidaknya Maret 2021. Titik intrusi dan juga metode pengiriman malware masih belum jelas. Demikian dari laporan grup Insight. Peneliti Insight Group memberitahu kepada pihak berwenang Indonesia tentang penyusupan tersebut pada Juni sampai Juli 2021, namun pejabat Indonesia tidak memberikan umpan balik atau feedback untuk laporan tersebut. BIN yang merupakan target paling sensitif yang dikompromikan dalam kampanye juga tidak membalas permintaan komentar yang tengah dikirim oleh The Record pada Juli dan Agustus. Sumber yang akrab dengan penyelidikan mengatakan pada The Record bahwa pihak berwenang Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi. Beberapa hari kemudian, peneliti Insight mengkonfirmasi bahwa host di dalam jaringan pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda. Berita tentang upaya spionase dunia maya mengganggu ini muncul ketika Indonesia dan Cina telah membangun hubungan kembali diplomatik yang erat setelah hampir mencapai puncak konflik bersenjata beberapa tahun sebelumnya, terutama karena sengketa wilayah laut. Saat ini sebagai investor terbesar kedua di Indonesia, Cina telah bergabung dengan provinsi di Indonesia selama 2 tahun terakhir untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan dan lebih lanjut pelaksanaan Belt and Road Initiative, sebuah inisiatif kebijakan luar negeri untuk berinvestasi di negara tetangga dalam rangka membangun ikatan politik dan perjanjian perdagangan yang langgeng. Wah, bahaya. Ternyata Cina terbukti akan bangun pangkalan militer di Indonesia. Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense mencatat fakta bahwa Cina memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa Cina tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer. Pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir hingga kendaraan tempur super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negeri tirai bambu punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan juga Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan ASEAN Nikkei Review, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer Cina. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membahas soal kemungkinan Cina membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana Cina untuk pembangunan fasilitas logistik militer. Data itu tercantum di halaman 200 soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina tahun 2020. Ada 5 negara yang menjadi target Cina sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang akan dibangun. Kemudian, yang mencengangkan lagi adalah ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara, Thailand, Singapura, dan Myanmar yang juga menjadi sasaran Cina. Kemudian laporan itu juga menyebut bahwa Cina ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma Asia,
China juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oseania, yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer China pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika pada 2017 silam. Menurut laporan lain yang dikutip dari South China Morning Post atau SCMP, pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina sebagai operatornya. Total pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 590 juta US dollar atau setara dengan 8,60 triliun rupiah untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi Cina di kawasan Afrika. Waduh, BIN diduga disusupi hacker Cina menyusup ke jaringan internal. Hacker atau otoritas Cina diduga telah menembus dan menyusup ke jaringan internal setidaknya 10 dan kementerian serta lembaga pemerintahan Indonesia. Disebutkan komputer milik Badan Intelijen Negara atau BIN juga diduga telah disusupi. Hal ini terungkap dari laporan Insight Group, Divisi Penelitian Ancaman Record Future, sebagaimana diwartakan oleh The Record 10 September 2021. Menurut laporan tersebut, penyusupan ke BIN itu dikaitkan dengan Mustang Panda, aktor ancaman Cina yang dikenal dengan kampanye spionase dunia maya yang tengah menargetkan kawasan Asia Tenggara. Peneliti dari Grup Insight pertama kali menemukan kampanye ini pada bulan April tahun 2021. Mereka mendeteksi server Command and Control atau CNC malware Plug X yang dioperasikan oleh grup Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia. Komunikasi ini kemudian ditelusuri kembali ke setidaknya Maret 2021. Titik intrusi dan juga metode pengiriman malware masih belum jelas. Demikian dari laporan Grup Insight. Peneliti Insight Group memberitahu kepada pihak berwenang Indonesia tentang penyusupan tersebut pada Juni sampai Juli 2021, namun pejabat Indonesia tidak memberikan umpan balik atau feedback untuk laporan tersebut. BIN yang merupakan target paling sensitif yang dikompromikan dalam kampanye juga tidak membalas permintaan komentar yang tengah dikirim oleh The Record pada Juli dan Agustus.